Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 6, tema 3, subtema 1 dan subtema 2. Subtema 1 kita akan membahas tentang hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Subtema 2 kita akan belajar tentang hubungan waktu dan kedisiplinan. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita langsung ke pembahasan berikutnya. Hak dan kewajiban, hubungan waktu dan kedisiplinan. Yang pertama akan kita bahas adalah hak dan kewajiban. Hak adalah semua yang harus didapatkan oleh setiap orang sebelum dan sesudah lahir. Hak ditentukan oleh aturan dan undang-undang. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Namun, seringkali manusia hanya memahami dan menuntut hak dan melupakan kewajibannya. Hal tersebut sering menjadi permasalahan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Kewajiban merupakan hal yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Jika tidak dilaksanakan, maka dapat mendatangkan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Hak memberikan kita kekuasaan untuk dapat melakukan sesuatu, namun kekuasaan tersebut dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang akan mengatur sesuatu hal yang benar tentang milik, kepunyaan, kewenangan, serta kekuasaan untuk membuat sesuatu menurut martabat dan derajat. Pembatasan hak harus dilakukan agar pelaksanaannya tidak sembarangan. Pembatasan ini dilakukan agar tidak melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban akan memunculkan masalah dalam masyarakat. Contohnya, terjadinya kesenjangan sosial. Hak warga negara contohnya adalah mendapatkan penghidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan persamaan di dalam hukum. Adapun kewajiban warga negara adalah ikut menjaga keamanan di lingkungan tempat tinggalnya dan membayar pajak tepat pada waktunya. Dampak hak dan kewajiban. Kewajiban siswa di sekolah, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabotan yang ada di sekolah. Membantu kelancaran pelajaran kelas, ikut menjaga nama baik sekolah, guru maupun pelajaran lainnya, saling menghargai sesama siswa, melengkapi diri dengan keperluan sekolah, mentaati tata tertib sekolah, mengenakan seragam sekolah sesuai peraturan, mengikuti pelajaran dan ulangan di sekolah. Berikutnya adalah hak siswa di sekolah. Siswa juga memiliki hak di sekolah antara lain mendapat perlakuan yang adil dari guru, memperoleh perlindungan dari sekolah, mendapat bimbingan dari guru dalam pendidikan, mempunyai banyak teman, dan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Hak anak di rumah. Hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan, mendapatkan fasilitas kesehatan, mendapatkan kesempatan bermain, mendapatkan pendidikan. Kewajiban anak di rumah. Belajar dan menuntut ilmu, membantu orang tua semampunya, menjalankan perintah agama, dan menghormati orang yang lebih tua. Hak dan kewajiban anak di masyarakat. Anak-anak merupakan bagian dari warga masyarakat. Oleh karena itu, anak juga memiliki hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Dalam bentuk hobi, kegemaran, serta kemampuan dalam bersosialisasi, lingkungan masyarakat juga berkewajiban memberikan fasilitas yang memadai bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi mereka. Anak harus berkembang sesuai bakat dan minatnya. Anak diharapkan dapat menggapai cita-cita setinggi langit sesuai kompetensi yang dimiliki serta dapat menggapai dunia, baik secara pribadi, sosial, maupun kehidupan yang ada di lingkungannya.
Sejak kecil sampai dewasa, seseorang anak mendapatkan haknya sesuai yang seharusnya, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungannya, maka dengan mudah anak akan menjalankan kewajibannya. Contoh pelanggaran tata tertib dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan hak. Trotoar. Apa sih trotoar? Ya, trotoar merupakan tepi jalan tempat orang berjalan kaki. Kalian tahu bahwa trotoar sebenarnya disediakan untuk kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Namun, pejalan kaki sering tidak mendapatkan haknya untuk berjalan di trotoar. Kenyataannya masih banyak PKL atau pedagang kaki lima maupun pengguna sepeda motor yang melintas atau berjualan. Pelanggaran tersebut terjadi karena dipengaruhi hal-hal berikut ini. Yang pertama, tidak ada sanksi hukuman yang tegas dari pihak yang berwajib kepada pelanggar. Yang kedua, tekanan dari kondisi jalanan yang sangat macet. Yang ketiga, pejalan kaki lemah untuk memperjuangkan haknya sebagai pejalan kaki. Protes pejalan kaki maupun aktivis belum mampu menyadarkan masyarakat akan pelanggaran ini. Oleh karena itu, keterlibatan pihak berwajib sangat diperlukan untuk mengurangi tata tertib ini. Trotoar hanya untuk pejalan kaki, apapun alasannya. Penyalahgunaan trotoar tidak hanya di Indonesia. Di beberapa negara Asia Tenggara lainnya sering terjadi. Di negara-negara tersebut, penggunaan sepeda motor menjadi prioritas utama sehingga hak pejalan kaki menjadi terabaikan. Yang kedua adalah disiplin waktu. Disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Disiplin bertujuan untuk latihan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Disiplin waktu mempunyai arti dapat menggunakan dan membagi waktu dengan baik. Agar menjadi disiplin dalam mengatur waktu, ada baiknya gunakanlah waktu sebaik-baiknya. Kurangi atau hindari kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, seperti menunda waktu belajar, banyak bermain, dan menghabiskan waktu untuk menonton televisi dan bermain gadget. Kegiatan yang kurang bermanfaat harus disikapi secara tepat agar penggunaan waktu dapat dilakukan secara maksimal. Hal-hal positif yang dapat kalian lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar. Belajar contohnya adalah membaca buku, mempelajari kembali pelajaran yang sudah diberikan oleh guru, mengerjakan tugas, dan kerja kelompok. Kemudian yang kedua adalah beribadah. Beribadah contohnya sholat tepat waktu, mendoakan kedua orang tua, dan berdoa agar diberikan kelancaran saat melakukan kegiatan. Yang ketiga adalah membantu orang tua. Membantu orang tua contohnya membereskan tempat tidur, mengepel, mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah tidur tepat waktu di malam hari. Yang kelima, bermain secukupnya. Keterkaitan prestasi belajar dengan disiplin waktu. Disiplin sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar ya anak-anak, karena jika seorang pelajar selalu datang terlambat, maka akan semakin banyak pula mata pelajaran yang ia lewatkan. Perilaku terlambat berarti kurangnya kesadaran akan kewajiban dan menyepelekan arti disiplin itu sendiri. Hal ini dapat menurunkan prestasi belajar. Disiplin adalah kondisi yang terbentuk melalui proses dan serangkaian yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Nilai-nilai tersebut sudah menjadi bagian perilaku dalam kehidupan, terutama dalam memanfaatkan waktu yang tersedia. Orang yang tidak memiliki disiplin diri dalam menggunakan waktu biasanya akan menjadi lamban dalam menangkap pelajaran, ketinggalan, kurang semangat dalam belajar, serta berakibat prestasi belajarnya kurang memuaskan. Nah, apa sih manfaat dari disiplin waktu? Manfaat dari disiplin waktu adalah yang pertama, semua pekerjaan selesai tepat pada waktunya. Yang kedua, banyak orang yang lebih percaya kepada kita. Yang ketiga, tidak pernah terlambat dan menyusahkan orang lain. Yang keempat, hidup menjadi lebih efektif dan efisien. Begitu bermanfaatnya dari disiplin terhadap waktu ya.
Di antaranya prestasi belajar meningkat, pekerjaan selesai sesuai target, dan dipercaya orang karena selalu tepat waktu. Peribahasa mengatakan bahwa waktu adalah uang. Itu artinya waktu sangatlah berharga. Jangan sia-siakan waktu yang ada ya. Orang yang menghargai waktu akan melaksanakan seluruh kegiatan dengan sebaik-baiknya, baik kegiatan di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan. Nah, itu saja anak-anakku. Pelajaran hari ini mudah-mudahan dapat dimengerti semuanya ya. Materi berikutnya pada minggu berikutnya kita akan membahas tema 3, subtema 3 dan subtema 4. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti semuanya. Tetap jaga kesehatan. Selamat belajar dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.